Oh, Oke, halo, akhirnya. alhamdulillah. Ini akhirnya udah benar. Akhirnya. Halo, Pak. Selamat malam, Apa Dokter kabar? Adi. Selamat malam, Pak Farhat. Apa kabar? Oke, jadi sebelum kita mulai acara live tentang jerawat ini, saya ingin memperkenalkan Dokter Dedi ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin SPDV dari Lombok, Mataram. Beliau ini satu alma Ya. mater dengan saya, ahli sekali dalam Mm-mm. bidang perkosmetikan, menguasai Indonesia Timur. Wes, Jadi Pak Dedi, ini kita iso interaktif aja. ae. Mungkin Pak Dokter Dedi bisa menjelaskan sedikit Mm. macam mana yang sesimpel aja. Nanti kita langsung tanya jawab. Untuk teman-teman Mm-mm. follower, sahabat Farhatsu, sahabat Dokter Dedi, mungkin bisa langsung bertanya di kolom komen sambil kita berdiskusi. Mm-mm. Monggo Dokter Dedi, silakan sedikit. Ya, jadi sedikit mengenai apa nih jerawat ya. Ya, kayaknya ini kan awam banget ya. Jadi jerawat itu merupakan salah satu kelainan di kelenjar minyak kita ya, di kelenjar minyak di wajah, ya nggak cuma di wajah sih, bisa juga sampai ke badan, ya terutama di punggung atas sama di dada, ya. Nah, biasanya sih karena ada pengaruh hormon, ya itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, halo Pak Farhat, halo, Halo halo, Pak Dedi, ya sorry, kedengeran. Oke, lanjut kedengeran lanjut. nggak? Soalnya di sini lagi Hmm. hujan, Dengar dengar, jujur oke. aja. Oh iya iya, oke oke. Gak apa-apa, jalan ayo, monggo. Halo, Duh, ada sedikit gangguan, terputus. Kita save lagi. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Hmm. Eh, Ya, halo Pak Dedi, halo, putus halo, putus. sorry. Monggo monggo. Ya, jadi karena jerawat itu karena hormon, ya. Oke. Terus yang kedua karena ada kumannya sama ada peradangannya, ya. Dan sekarang ini lagi banyak yang kena jerawatan gara-gara masker kan ya, lagi populer Oh tuh. ada ya, bisa Ada, itu ya. bisa Oke. gitu. Jadi karena gara penggunaan masker, nggak murni karena maskernya juga sih, bisa juga karena eh, banyak hal faktor, misalnya kita stay at home terus-terusan ya, terus jadi stres ya, akhirnya keluar deh Hmm, jerawatnya begitu. oke. Jadi dari hormon bisa, stres bisa, dari kuman Mm-mm. bisa, Ya, macam-macamnya banyak ya, Pak Dedi ya. iya banyak Oh, gitu. oke. Jadi kalau begini Dokter Dedi, jadi kalau bagaimana sih dok membedakan jerawat saya ini kok terus-terusan aja. Ini ada penanya nih dari Rizky Mm-mm. tadi. Itu Mm-mm. terus-terusan nggak sembuh-sembuh dok. Itu gimana ya dok? Mungkin sedikit Nah, diberikan gambaran Pak Dedi, Dokter ya Dedi. jadi kalau 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 jerawat yang nggak sembuh-sembuh itu, nah kita mesti lihat ya, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi gitu ya. Pertama, faktor dari diri sendiri ya. Contoh yang paling sering itu misalnya stres ya, atau beberapa pasien saya yang respon terhadap pengobatannya itu kurang bagus, itu biasanya
dia pola hidupnya masih nggak gitu teratur, ya misalnya demen begadang, ya. Hmm. Terus itu kan begadang bisa bisa bikin stres ya. Nah, terus faktor lingkungan pekerjaannya ya. Misalnya dia banyak aktivitas di outdoor ya, jadi kurang memperhatikan kebersihan muka dan segala macamnya ya. Terus kemudian faktor makanan ya, jadi masih makannya sembarangan gitu ya, masih nggak diet, bukan diet yang gimana-gimana sih. Misalnya yang kita ketahui yang banyak berpengaruh terhadap terjadinya jerawat kan, misalnya susu ya, produk Oh, susu susu, susu gitu, apa itu Pak Deddy biasanya? susu sapi biasanya, Hmm, bukan oke. susu ibu ya. Oke. Monggo dok. Terus yang kedua, makanan-makanan yang kita bilangnya itu indeks glikemiknya tinggi, tapi kalau ya secara awam yang karbohidratnya tinggi atau yang yang kadar gulanya itu lumayan tinggi ya, seperti yang banyak di junk food ya, seperti kayak di kopi kekinian dan segala macamnya, di boba ya kan, ada tuh istilahnya boba akne ya, Oh jadi ada. ada Makanan boba akne senangannya yang namanya. lagi ngehits. Iya, Boba itu yang bisa lagi nyebabin acne itu. bisa. Oke, Jadi oke. walau ya sesekali boleh lah, tapi kalau kan ada ternyata yang kalau setiap hari, karena dia kandungan indeks glikemik, jadi dia itu cepet banget bikin kadar gula di dalam darah itu meningkat gitu. Ya, jadi itu Oke, oke. sebaiknya dihindari gitu, jadi sebaiknya dikurangin. Jadi kedua jenis makanan tersebut memang sebaiknya dihindari gitu. Oke. Jadi tadi ada pola pola hidup ya, Dokter Dedi ya. Pola Jadi hidup tidak boleh ya, stres ya. Oke. Kalau betul. tidur, Dokter Mungkin Dedi nggak. sebaiknya itu pola tidur yang Hmm. baik untuk menghindari akne gimana, Pak Dokter Dedi? Pola tidurnya. Nah, kalau pola tidur memang sebaiknya itu, kalau untuk usia, kan ada biasanya kalau semakin bertambahnya usia itu waktu tidur kita akan jelas berkurang. Tapi Hmm. rata-rata di mulai usia 20-an atau di usia, oke kan jerawat itu mulainya biasanya di usia remaja ya. Mulai 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 banyaknya itu di usia remaja. Nah, itu tuh biasanya tidurnya biasanya di antara 8 sampai 9 jam secara total. Nah, sebaiknya juga kalau mau istirahat atau mau tidur malam, itu sebaiknya mulai dari jam 9 sampai jam 10. Dan kenapa? Hmm. Karena di jam segitu, jam 9 jam 10 itu ada yang namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu tuh Oke. istilahnya kalau kita bilang hormon istirahat. Nah, yang kalau Hmm. misalnya kita, istilahnya apa ya? Kalau kita kebablasan gitu, kita lewat dari jam-jam itu atau jam biologis itu, yang kerja itu hormon yang berbeda, yaitu hormon waspada atau kita bilangnya hormon Hmm. dopamin. Nah, kalau Hmm. hormon itu muncul ya itu akan memicu stres ya. Mungkin stresnya Oke. nggak kelihatan ya, tapi nggak dirasakan secara langsung gitu. Tapi kalau dia terus-terusan akumulatif ya jerawatnya bisa nggak sembuh-sembuh gitu. Sama jangan lupa Oke. satu lagi. Kalau makanan, Dokter Dedi, Hmm, makanan kira-kira yang bagus itu untuk kesehatan kulit biar jarang mencegah jerawat. Karena banyak teman-teman tanya makanannya apa sih dok gitu, biar nggak nah, berjerawat gitu apa Dokter Dedi? yang selain yang tadi ya, yang produk susu sama produk eh, apa tuh, Hmm. yang indeks glikemiknya tinggi. Ya biasanya sih yang kaya akan zinc ya. Hmm. Kaya akan zinc biasanya terdapat di Hmm. sayur-sayuran ya, kayak bayam, ya Oke, oke. kangkung, ya. Terus Hmm. buah-buahan ya, yang kaya vitamin C ya. Terus yang kaya vitamin A, kayak misalnya ada di wortel ya untuk sayur ya. Kalau untuk buah biasanya di berry-berry tuh ya, strawberry, blueberry Hmm. gitu ya. Oh itu Nah, bagus itu ya. ya itu bagus Oke, oke. gitu untuk ini. Sama jangan lupa yang paling sering kalau perempuan biasanya faktor kosmetik ya. Faktor Hmm. penggunaan kosmetik itu juga bikin jerawat nggak sembuh-sembuh kan, biasanya kalau berdasarkan pengalaman tuh sering-sering kalau perempuan kan suka tuh nyoba-nyoba nggak cocok sama Oh, ini, krim-krim gitu. terus pindah lagi Hmm. pindah lagi, jadi Beda lagi.
pergantian pindah-pindahnya terlalu cepat. Oke, itu Gitu. juga bisa menyebabkan. Iya, Ini bisa juga ada menyebabkan pertanyaan, jerawat. Dokter Dedi. Mm-mm. Ini pertanyaan dari ini dok, bagaimana cara mengatasi jerawat dari akun Ilnyes? Bagaimana cara mengatasi jerawat beruntusan dok? Ini mungkin Nah, beruntusan itu bagaimana dok, Dokter Dedi? Sedikit. oh ya. Nah, itu istilah yang kayaknya saya juga baru denger ya. Itu istilahnya setelah Hmm. kita jadi SPKK baru muncul Nah, beruntusan, purging kan ya. Terus apa breakout gitu ya. Itu kan kalau kita bilang istilahnya selebgram atau YouTuber atau beauty vlogger ya. Itu kan banyak banget yang apa itu namanya? purging ya atau Oh, ada istilah beruntusan. itu, beruntusan itu ya? Ada istilah Oke, beruntusan oke. itu Ya, ya, populer ya. sekarang. Nah, Oh, sebenarnya oke, oke. beruntusan itu disebabkan banyak faktor, nggak melulu jerawat ya. Jadi bisa saja Hmm. eh, alergi, bisa saja iritasi, atau yang kita sering lupa bahwa di wajah itu nggak cuman kelenjar minyak aja yang ada, tapi juga ada kelenjar Hmm. keringat. Ya, jadi bisa saja itu biang keringat justru. Karena ada Hmm. pada beberapa penggunaan krim atau penggunaan pelembab yang terlalu eksesif gitu ya, justru akan menyebabkan penyumbatan kelenjar keringat yang akhirnya ya bisa bikin biang keringat gitu. Hmm. Hmm. Jadi Mbak Ilnyes ini beruntusan itu nggak cuma jerawat menurut dokter dari tadi. Bisa Hmm. karena alergi, bisa karena Ya, dari jerawat iritasi. juga bisa. Dari apa Jerawat dok? sendiri juga bisa. Jerawat sendiri juga bisa. Iritasi. Hmm. Iritasi, oh ya jadi iritasi. Ya, Jadi kita harus apa sebabnya itu dulu baru kita tahu ya dok ya. ya dari Nah, kita kalau kita kena apa? iritasi diapain dok? Kalau kena iritasi di apa tindakan pertamanya dok? Mungkin. Ya, biasanya kalau kena iritasi, kita bisa menggunakan krim anti iritasi. Tapi memang Hmm. untuk tahu, ini iritasi, ini alergi, ini Hmm. biang keringat, ini jerawat beneran, ya Hmm. mungkin sebaiknya konsul ke dokter. Oke, oke. Ya, jadi jangan self diagnose ya. Jadi jangan Hmm. menduga-duga sendiri gitu, karena khawatirnya malah nanti jadi kayak kita nyoba-nyoba treat apa nyoba-nyoba sendiri gitu yang justru Hmm. akan berujung memperparah kondisi yang sudah ada gitu. Oke, oke, oke. Ini dok, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ralin Amina. Ini kayaknya istri saya. Kalau hamil, kalau hamil boleh nggak dok pakai obat jerawat? Nah, obat jerawat yang hamil, yang untuk orang hamil yang aman apa dok? Maksudnya gitu mungkin. Hamil apa menyusui? Menyusui Hamil dan kayaknya. menyusui mungkin ya, menyusui Hamil dan mungkin. menyusui, ya. Ya. Jadi kalau untuk yang hamil dan menyusui itu ada beberapa obat jerawat yang cukup aman ya. Biasanya yang turunan dari benzoyl peroxide atau benzoyl peroksida itu cukup aman untuk digunakan ya. Terus turunannya eritromisin juga masih bisa aman untuk digunakan pada ibu hamil dan menyusui ya. Cuman yang nggak boleh itu biasanya yang ada derivat vitamin A ya. Jadi Hmm. yang biasanya dijumpai di awam itu retinol, retinaldehyde, Hmm. yang retin-retin itulah pokoknya. Nah, Oke, oke, oke. yang sama yang kandungannya asam salisilat mungkin dihindari dulu begitu. Jadi bisa Oke masih tetap dok, boleh. berarti ada yang Mm-mm. istinya ada yang aman ya, golongan Ya, jadi benzoyl ada yang sama aman, antibiotik eritromisin gitu ya. ya. Tapi hati-hati mesti di bawah pengawasan dokter juga gitu ya. Kalau untuk penggunaan antibiotik. Betul, betul. Sama satu lagi asam asalate itu juga bisa. Oke. Masih tergolong aman untuk ibu hamil dan menyusui. Begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mega Malinda. Dok, untuk menghindari timbulnya jerawat gara-gara penggunaan masker gimana, Dok? Nah, ini, Dok, pertanyaannya. Nah, Tadi kan sebenarnya Dokter Dedi menjelaskan ada masker tuh.
Gimana dok? Ya, Sekarang kan kita harus pakai masker nih sekarang nih. iya sekarang kan harus Apalagi pakai masker saya ya. yang alumni COVID ini. Wajib ya Pak? Monggo, dokter Dedi, tips-tipsnya Iya, jadi mencegah masker akne. nah, mencegah masker akne ya. Jadi selain pengobatan ya untuk masker aknenya, jadi yang pertama yang mesti diingat jaga kebersihan wajah ya. Kalau memang kita wajahnya cenderung berminyak atau cenderung berjerawat ya. Jadi kita harus membersihkan wajah 2 kali sehari, 2 sampai 3 kali sehari untuk cuci muka ya. Terus kita harus pastikan maskernya itu tiap 2 sampai 3 jam itu harus diganti dengan yang baru gitu. Oh, Nah, oke. ini yang repot kalau yang tenaga kesehatan ya, yang Hmm. kerja di ruangan-ruangan isolasi itu kan mereka nggak mungkin uh, Hmm. gantinya dalam waktu yang singkat gitu kan ya. Jadi waktunya yang panjang itu memang problem tersendiri sih. Terus jangan lupa menggunakan pelembab ya. Jadi menggunakan pelembab terutama di area yang tertekan oleh maskernya gitu ya. Jadi yang tertekan oleh maskernya biasanya kita olesi pelembab jadi kayak semacam pelumasnya gitu ya. Oke, oke. Dan setelah itu kalau misalnya lepas maskernya ya jangan dibolak-balik dipakai lagi gitu ya. Dilepas ya harus diganti yang baru gitu. Hmm. Dan boleh misalnya ada jerawat nih udah terlanjur ada Hmm. jerawat gitu ya di daerah yang ketutup masker bisa digunakan obat jerawat semacam kayak benzoyl peroxide itu di Nah, daerah itu yang yang aman apa dok? Kalau sudah terlanjur keluar? udah lanjut keluar mungkin benzoyl peroxide masih bisa aman digunakan ya atau yang kandungannya ada asam salisilatnya juga bisa digunakan gitu tapi Oh, ini dok, ini mm, tadi gimana dok? Mohon diulangi sedikit. Kalau untuk jerawat N95 itu kan agak rapat tuh dok. Mungkin ada mm. pemakaian krim atau apa sebelum di pertanyaan dari Ardasia 88. Jadi Oh sebelum iya. kita memakai masker itu perlu dioles apa atau gimana dok biasanya dok? Sebaiknya N95. diolesin pelembab. Oh, pelembab dulu. Jadi Oke. pelembab yang untuk terutama di daerah yang tertekan ya, di daerah Mm-mm. yang tertekan oleh maskernya. Nah, Mm-mm. pelembabnya juga pemilihannya mesti hati-hati ya. Jadi yang Mm-mm. pertama dia harus water based atau yang bentuknya gel, yang ringan ya. Jadi jangan yang berminyak gitu loh. Ya, itu biasanya dari konsistensinya udah kelihatan atau yang bentuknya lotion. Banyak sih produk-produk yang over the counter atau yang dapat dibeli bebas pelembab biasanya sih gampangnya kita ngelihat di labelnya ya oil free gitu ya. Nah, itu salah Hmm. satu yang bisa mengindikasikan oil free Jadi moisturizer gitu pelembabnya yang yang kadar minyaknya sedikit lah gitu ya, mungkin dok. ya Oke, betul. oke. Kalau kalau susah ngebaca ingredients di belakangnya kan ribet Mm-mm. kan banyak itu apa kecil-kecil gitu ya. Ya udah lihat Mm-mm. depannya aja gitu yang oil free ya atau yang ada kandungan apa yang terkenal tuh kayak niacinamide gitu ya, yang Oke, ringan-ringan oke. gitu itu bisa digunakan gitu. Sebelum pakai maskernya. Nah, ini dok, Mm-mm. ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan salah satu sebab jerawat itu kan dari hormonal. Bagaimana meminimalisir munculnya jerawat dari karena hormonal ini, dok? Pertanyaan dari Mbak Mm-mm. Jena 0890. Oh Bagaimana, ya, dok? nah Hmm. kalau memang karena hormonal itu mesti dicek ya kadar hormonnya ya. Uh, Hmm. saya secara pribadi sih uh, jarang banget ya terima yang Hmm. istilahnya pure karena hormon gitu. Maksudnya ya memang karena hormon, maksudnya karena hormonnya terganggu. Hmm. Hmm. Even kalau misalnya memang kalau sudah jelas ada gangguan ke dokter kandungan untuk kalau yang perempuan ya, kan rata-rata yang bermasalah di hormonal ini biasanya di perempuan karena yang paling sering itu PCOS. Saya pernah ketemu kasusnya, jadi jerawatnya nggak sembuh-sembuh gitu ya, terus begitu Oh. dicek ternyata dia Hmm. punya PCOS gitu ya atau polycystic ovarian PCOS itu apa, syndrome. dok? PCOS itu? Jadi
polikistik itu ya? Yang Polycystic ovarium ovar, itu ya? ya polycystic ovarian Oke, syndrome. oke. Jadi ada kelainan di kandungannya. Kalau udah gitu ya kita serahkan saja hormonal terapinya atau terapi hormonnya ke dokter SPOG. Biasanya kita kerjasama. Jadi kita ngobatin jerawatnya, dokter SPOG-nya bisa ngobatin PCOS-nya dan itu akan membaik kok. Gitu. Oke, terakhir dok. Ini Mm-mm. kita malam minggu mengganggu waktunya dokter Dedi. Enggak Belum lah. mau malam mingguan mungkin. Apa? Terakhir Aku dok, udah ini lama dok. stay at home. Ini ada yang nanya nih Oh, saya dari tahu. Oke. ada Ini dok, hubungannya nggak? terakhir dok. Mm-mm. Ada hubungan nggak obesitas dengan jerawat ini dok? Ya, itu ada penelitiannya tuh. Gimana dok? Saya agak lupa tuh. Ini nguji nih kayaknya nih yang nanya. Itu siapa yang nanya ya tadi? Saya nggak tahu. Ini kayaknya banyak penanya-penanya dosen kayaknya dok ini dok. Iya nih. Aku kayak di ujian nih. Dok Astrid ini dok. Ini kayaknya Nah, kayaknya. diuji dokter Dedi. Kalau saya emang Iya, nggak aku lagi tahu dok. diuji nih. Gimana dok? Itu dok. Ya, jadi ada penelitiannya memang menunjukkan kalau ada kaitannya antara obesitas atau kegendutan ya dengan terjadinya jerawat. Waktu itu penelitiannya yang saya baca itu pada wanita obes. Jadi wanita obes dibandingkan sama yang non obes atau yang tidak gemuk gitu ya, secara secara berat badan dan segala macamnya itu, dan ternyata memang ada hubungannya gitu. Jadi yang gemuk Nah, lebih rentan gitu dok? ya, jadi kalau yang gemuk biasanya lebih rentan terhadap terjadinya jerawat Hmm. gitu. Jadi lebih mudah ya terjadinya jerawat, sehingga pengobatannya juga kemungkinan besar akan sedikit membutuhkan waktu. Jadi makanya ada peran diet di situ. Oke, Jadi peran diet untuk menurunkan berat badannya nanti biasanya ya pengobatannya berjalan sinergis ya, gitu ya, berjalan sinergis. Nah, kita juga bisa konsultasikan dengan dokter gizi ya, kerjasama dengan dokter gizi. Oh ya, makanannya mesti diperbaikin ya, karena kan rata-rata makanan-makanan yang kayak saya sudah jelasin tadi eh, itu kan semua meningkatkan berat badan ya, kayak oke. susu gitu ya, apa namanya, yang gula-gulanya tinggi gitu ya. Walaupun kayak susu kan sebenarnya kita butuhkan juga ya sekarang ya untuk vitamin D ya. Tapi Mm-mm. kalau misalnya memang punya riwayat berjerawat sih, vitamin D-nya di minum, disuplementasikan aja daripada Oke, pakai dimakan. suplemen aja ya daripada dari Suplemen susu aja. karena Heeh. rentan risiko jerawatnya juga Daripada ada ya dok jerawat, ya. atau bisa juga pakai kadar vitamin D-nya. Nah, ini tinggi kadar vitamin D-nya. Nah, yang ternyata ada penelitiannya juga, kalau Hmm. yang makan seafood sama yang nggak makan seafood ya, Hmm. itu ternyata lebih banyak orang yang eh, apa, yang nggak makan seafood justru lebih mudah berjerawat gitu, Jerawatan ya. kasarannya gitu. Oh, berarti seafood itu baik juga dok ya. Justru Oke, 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 oke. ya, jadi seafood itu Hmm. baik sebenarnya. Padahal banyak ya kalau pasien kadang-kadang ini ke klinik, dok, seafood boleh nggak, jerawatan parah gitu. Malah saya Hmm. bilang ya boleh-boleh aja gitu ya. Justru Hmm. dianjurkan karena memang ada penelitiannya yang menunjukkan seperti itu. Wah ini terima Gitu. kasih informasinya ini. Mm-mm. Oke, oke. Saya kira itu dulu dok. Oke, Terima kasih siap Pak dokter Farad. Dedi. Mau malam Semoga mingguan dulu. wah saya nggak malam mingguan, saya ini ada kerjaan. Ya Oh, udah, oke, mari sip. terima kasih. Semoga Ya, sama-sama. bermanfaat. Ya, semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ini mengundang Dr. Dedi ini untuk membajak followernya. Siapa tahu jadi follower saya, followernya Dr. Dedi. Terima kasih. Ada-ada saja. Oke, makasih Pak Semoga terus Farad. sehat, Sampai salam jumpa. sehat. Ya, Terima kasih. salam sehat selalu Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.